Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan bagi berbagai urusan sektoral di Indonesia. Salah satunya perizinan pemanfaatan ruang. Melalui rezim UU-CK, berbagai perizinan pemanfaatan ruang yang sebelumnya terkesan rumit digantikan menjadi suatu sistem perizinan yang disebut dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kemudahan yang ditawarkan oleh nomenklatur KKPR secara tidak langsung berimplikasi terhadap inklusi atau penambahan angka pemanfaatan ruang di Indonesia, utamanya pada kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan merupakan suatu wilayah yang selalu identik dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang terjadi mayoritas disebabkan oleh urbanisasi masyarakat kawasan perdesaan. Studi menunjukkan bahwa segala sesuatu aktivitas manusia pasti akan menghasilkan emisi. Salah satunya adalah sampah. Hal tersebut terjadi bahwa semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu wilayah perkotaan, maka semakin tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian atas emisi yang ditimbulkan dari aktivitas pemanfaatan ruang guna memitigasi dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang menghadapi problematika sampah akibat masifnya jumlah penduduk. Pada tahun 2020, Provinsi DIY menyumbang timbulan sampah sebanyak 711.592,40 ton per tahun. Sementara pada Kabupaten Bantul menyumbang sebanyak 562,08 ton per hari. Sistem pengelolaan sampah di DIY secara bersama-sama menggunakan tempat pembuangan akhir piungan sebagai tempat pembuangan sampah terpadu. Akan tetapi daya tampung TPS hanya dapat menampung sekitar 500 ton per hari, sehingga pelaksanaan proses tersebut dinilai tidak efektif karena adanya tumpukan sampah yang cenderung bertambah, tetapi luas area penumpukan tidak bertambah. Di samping kenihilan ruang bagi TPST, problematika sampah di Yogyakarta juga disebabkan oleh kualitas SDM masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Masyarakat masih banyak membuang sampah sembarangan di sungai, bahkan ketika sudah disediakan tempat pembuangan sampah sementara. Di lingkungannya, masyarakat masih tidak tertib dalam waktu ataupun tempat pembuangan sampahnya. Konsep 3R, reuse, replace, dan recycle tidak diterapkan dengan baik dan perilaku membuang sampah sembarangan masih tinggi. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi permasalahan sampah yaitu dengan menerapkan peraturan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Bank sampah diposisikan sebagai suatu solusi yang mendayagunakan ruang untuk aktivitas pengelolaan sampah dengan basis masyarakat. Tujuan dibangunnya bank sampah adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah yang memberikan manfaat pada segi ekonomi, sosial, dan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Bantul, terdapat bank sampah yang bergerak dalam pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu Bank Sampah Alam Lestari, yang merupakan salah satu dari bank sampah di Kabupaten Bantul. Bank sampah tersebut aktif dalam kegiatan mengelola sampah baik sampah organik maupun anorganik, bahkan selama pandemi COVID-19. Di samping banyaknya permasalahan sampah yang telah merajalela, Bank Sampah Alam Lestari Cemee berdiri bagaikan oasis di tengah gurun permasalahan sampah di Yogyakarta. Dengan mengusung moto Membayu Hayuning Bawana atau memiliki arti menjaga keindahan bumi. Bank sampah ini tak hanya menjadi tempat penyetoran sampah, tetapi juga pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Bentukannya bank sampah pada tanggal 4 Maret 2016 tempat saya. Kemudian kita agendakan minggu berikutnya kita ada pertemuan rutin tiap bulan, Mbak. Tiap bulan, 1 bulan sekali, minggu pertama yaitu kita adakan pertemuan rutin dari bapak-bapak pendiri bank sampah tersebut. Dan di situ kita sepakatan untuk setiap anggota dan pengurus bahwa botol mineral 5 itu botol aqua untuk simpanan wajib yang jelas itu. Pada pertemuan minggu pertama, setelah pertemuan tempat saya itu kita jadwalkan untuk gerobak sampah. Dengan menumbuhkan kepedulian melalui pemilahan, Bank Sampah Alam Lestari Cemee mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Ada 3 kategori utama dalam pemilihan sampah, yaitu organik, anorganik,
dan berbahaya. Sampah organik diolah menjadi kompos, anorganik dibersihkan dan dipilah untuk didaur ulang. Sedangkan sampah berbahaya ditangani khusus bekerja sama dengan pihak berwenang. Alhamdulillah dari sekarang pun pemerintah memang agak kurang begitu memperhatikan tentang pengelolaan sampah, yang jelas itu. Yang jelas niat kita tidak tergantung pemerintah dan tidak tergantung kelurahan atau pemerintah provinsi, Mbak. Yang jelas sih niat kita untuk lingkungan kita. Pertama kali kita dirikan seperti itu, niat kita untuk berjalan kita, lingkungan kita, tujuan kita baik. Yang jelas entah itu mau masyarakat mau bergabung atau enggak, itu monggo. Yang jelas kita sudah punya niat baik untuk kebersihan dan kesehatan kita. Yang jelas. Kalau untuk desa, alhamdulillah sudah 1-2 kali untuk memberikan bantuan untuk beli seng juga untuk membuat itu tutup mesin pres, dan itu dari DH Provinsi Bantul 2019 itu ada rumah pilah di belakang. Setiap nasabah yang menyetor sampah akan mendapatkan poin. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan sembako, alat tulis, bahkan biaya pendidikan anak. Ini membuktikan bahwa kepedulian lingkungan bisa beriringan dengan peningkatan kesejahteraan. Kesuksesan Bank Sampah Alam Lestari Cemee telah menginspirasi banyak pihak. Tak hanya dusun-dusun sekitar, bahkan daerah lain mulai belajar dari sistem pengelolaan sampah yang efektif ini. Bank Sampah Alam Lestari Cemee membuktikan bahwa kepedulian dan kreativitas masyarakat bisa menjadi senjata ampuh dalam menanggulangi masalah sampah.